Ya. Harus kali ini Pak Prabowo harus jadi presiden, karena gue lihat sayang orang sekelas Pak Prabowo ini belum diberikan kesempatan untuk mimpin bangsa kita yang besar ini. Sayang banget. Jadi ya sayang banget ya. Kita dari kemarin itu berapa kali pilpres hampir menang, minimal besok hampir kalah lah. Tinggal diganti aja mindsetnya bos. Mindsetnya aja diganti. Jangan hampir menang terus gitu kan. Hampir menang tuh gak enak. Ya kan, tetap aja lo kalah kan gitu. Besok ya hampir kalah, menang kan gitu. Oke. Iya kan. Kira-kira gitu ya, banyak ya. Ini aduh. Raffi Ahmad aja Prabowo katanya akhirnya di sini kan. Tapi itu di Macan Idealis sebelum kan. datang ke tempat Pak Prabowo kan. Oh ya. Apa Prabowo presiden? Oh ya. Oh enggak, Ebi. Tapi kan Masih kan, Bi? sahamnya gede nih, Bang. Sahamnya gede nih. Iya, Bos. Pengaruh besar Bos. Sampai Mongol aja semua gabung Gerindra waktu itu kan. Tapi PSI mungkin dapat tawaran lagi. Oh, tanggung jawabnya mungkin lebih di sana. Iya, Mongol pernah juga Pembagian tanggung jawabnya lebih di sana. Kalau di sini tapi di satu sisi ada yang cukup menarik juga bahwa argumentasinya bahwa ketika Pak Prabowo bergabung rokok lu bisa dua beda gini bro ya? Satu light satu kretek ini dikasih sama yang depan Bang. Oh. Jadi kita tampung aja. Maksudnya begini. Jadi ada satu efek dari gabungnya Pak Prabowo ke Pak Jokowi di mana 2014-2019 Pak Prabowo berada di oposisi. Saat itu seru banget tuh DPR pertarungannya. Wih, gak ribut. Jadi kita masyarakat juga oke, ada penyeimbang begitu. Tapi ketika Pak Prabowo masuk dalam pemerintahan Pak Jokowi, di awal-awal Gerindra masih oke itu masih bikin perlawanan sedikit-sedikit lah. Tapi terakhir sudah bergabung bersama-sama lah, koalisi lah pada akhirnya gitu. Iya. Tapi itu kemudian dianggap jadi efek yang cukup ya jadinya kayak kurang ya hasil dari legislasi kita gitu loh. Manusiawi ya di saat lu bilang kayak gitu ya, karena manusia tuh pengennya ngeliatin orang ribut aja sebenarnya gitu loh. Sesungguhnya ya manusiawi banget, sangat manusiawi banget. Kayaknya kalau nggak ribut kayaknya nggak asik gitu kan. Drama di TV kalau nggak ada berantemnya kayaknya kurang asik gitu kan. Kita ngelihat live di TikTok atau misalnya video-video di TikTok kalau nggak ada berantem tonjok-tonjokan kayaknya kurang asik gitu kan. Kalau cuma puji-pujian doang kayaknya apa sih lu kan gitu kan. Iya benar. Nah, ya manusiawi, tapi ini kita bicara konteks yang lebih besar, Bro. Ini kepentingan bangsa kita nih harus kita tuju dengan cara apa gitu loh. Kalau kita harus terus perang-perangan terus tanpa prinsip yang jelas, akhirnya yang dikorbankan bangsa kita sendiri, gitu loh men. Yang tadi yang kita dibahas sebelumnya tadi, apalagi di saat negara tuh lagi situasi lagi sangat rentan banget lah, sangat rentan banget. Covid bro, kalau ribut gimana? Iya benar. Itu juga kalau pecah gimana? Ekonomi hancur bos, ekonomi hancur, udah negara hancur. Bisa pecah belah. Bisa pecah belah, kita bisa balik lagi ke zaman ini. Jadi ada negara Sumatera, ada negara itu kan kita nggak mau sampai kayak gitu ya bro ya. Tetap harus kita jaga ini kita. Berarti satuan kita. Setelah diskusi panjang ini, abang sudah meyakinkan diri bahwa Pak Prabowo akan jadi presiden 2024 ya? Harus kali ini Pak Prabowo harus jadi presiden, karena gue lihat sayang orang sekelas Pak Prabowo ini belum diberikan kesempatan untuk mimpin bangsa kita yang besar ini. Sayang banget. Jadi ya sayang banget ya. Kita dari kemarin itu berapa kali pilpres hampir menang, minimal besok hampir kalah lah. Tinggal diganti aja mindsetnya bos. Mindsetnya aja diganti. Jangan hampir menang terus gitu kan. Hampir menang tuh gak enak. Ya kan, tetap aja lo kalah kan gitu. Besok ya hampir kalah, menang kan gitu. Ya kan? Tapi apa sampai sekarang PR-nya Pak Prabowo yang apakah ketika hari ini pemilu dilaksanakan, yakin gak Pak Prabowo menang? Hari ini ya, bukan di Februari. Pertanyaannya kalau bicara yakin apa enggak, kita sebagai kader ya pasti yakin, pasti bicara harus yakin gitu bro. Tapi ini kan bicaranya kita harus menang. Kita nggak mau lagi terlalu jumawa yang tadi hampir menang. Tadi kan sebenarnya gini bro, kita merasakan hampir menang tuh dari dulu gitu loh sebenarnya. Wah ini yakin menang, pasti menang. Pengalaman hampir menangnya udah cukup gitu ya. Jadi udah cukup. Belajar dari pengalaman hampir menang itu, kita harus mawas diri juga bro, harus ngukur. Apalagi yang kurang. Jadi kita lebih bisa lebih bisa melihat sesuatu dengan lebih lengkap, lebih kompleks dan lebih rasional. Jangan terlalu melihatnya subjektif lagi. Ya balik lagi, kita berpikir atau bergerak sporadis tanpa berbuat sesuatu dengan KPI yang jelas juga nggak akan terukur itu. Kita harus berbuat sesuatu dengan yang terukur semua.
gimana outputnya tadi kan. Tadi gue bicara di keilmuan gue, raw material begini. Kebetulan raw material Pak Prabowo udah sangat luar biasa. Tinggal kita olah lebih cantik lagi menjadi produk jadinya yang seperti apa gitu. Sama kan. Mau bicara di politik, mau dibicara produk, mau dibicara apapun itu semua ada proses. Gitu. Iya, benar-benar. Belajar di mana-mana semua. Ya, mari kita doakan agar 2024 ini Berjalan lancar. Gak berani dia. yang lancar dong. Lancar. Pak Wajib. Prabowo menangnya lancar ya. Iya. Iyalah harus lah. Tanpa ribut-ribut. Iya lancar. Menang lancar. Kalaupun menang dengan lancar, kalaupun kalah Dan ya. ingat nih teman-teman semua ya. Pak Prabowo selalu ulang-ulang mulu kata-kata beliau itu. Dia selalu bilang, lebih baik kita harus menang bertanding untuk bersanding. Oke. Gitu loh. Jadi setelah bertanding, ayo bareng-bareng lagi yuk gabung. Gabung di pemerintahan. Misalnya Pak Prabowo menang nih. Misalnya beliau, gue yakin beliau akan bisa ngajak Mas Ganjar, ngajak Mas Anies gitu kan. Mungkin ada calon lagi yang lain ngajak juga di situ. Jadi untuk kepentingan yang lebih besar, jangan ini jangan digunting, ini jangan digunting. Nah, bareng-bareng. Itu Pak Prabowo selalu bilang gitu kan. Yuk kita besarkan. Sayang banget tokoh-tokoh besar nggak kita ikut sertakan kan, bro? Iya kan? Benar. Harus gitu dong. Semua kekuatan tuh harus kita kumpulin di bangsa ini. Stop, gak? Berubah pilihan kan lo? Ke Pak Prabowo sekarang kan? Sekarang pilih Pak Prabowo kan lo? Ayo kita pindah isu. Soalnya dari tadi udah. Berat juga ya. Iya. Kan ketua penggalangan opini. Iya. Di partai harus Iyalah. gua galang dong opininya. Ini menggalang mau memaksa opini nih. Galangnya tekan tekanan. Untuk menggalang opini, abang kan punya channel nih sebenarnya. Macan idealis. Macan idealis. Ini tempatnya aja namanya kandang macan loh, Bos. Kandang macan. Kandang Iya. Kenapa kandang macan? Hah? Enggak, kenapa macan Iya, sih? kenapa macan sih? Nggak Kan di sana tahu. kan harimau. Orang-orang yang ngasih nama itu sebenarnya ya. Oh. Sebenarnya orang yang ngasih nama itu. Tapi tadi apa pertanyaan lo? Enggak, maksudnya pada akhirnya kan abang kan ketua penggalang opini. Nah, Oh, ini kan abang punya channel. hubungannya sama macan idealis gitu ya? Bagaimana? Apakah macan idealis ini juga akan menjadi Bagian platform? bagian dari penggalangan opini itu. Sejujurnya sih enggak. Oh gitu. iya. Soalnya macan idealis ya. Karena macan idealis kalau teman-teman perhatiin ya, gue sekarang justru malah lebih jarang ngomongin politik di Oke. macan itu, lebih jarang banget ngomongin politik karena buat gue ini dunia gue udah sangat politik, di hobi gue ini politik banget lagi, walaupun ada juga akhirnya bahas-bahas politik karena gue manusia politik gitu ya. Gue pengen refresh yang lain gitu loh bro, maksudnya ngegali juga yang dunia lain gitu loh. Bukan nggak harus politik terus kan, di dunia kita harus juga berwarna. Bahkan yang paling populer Floki. Floki. Soal anjing aja kita bahas, ya kan? Gue habis pikir buset. Itu gue nonton sih. Ini ngapain sih YouTuber politik ini? Aku malah tau Floki dari video Emang ini. yang bilang gue YouTuber politik siapa? Kan lo yang menyimpulkan. Karena gue orang politik gitu kan. Gak ada yang ngeklaim ya. Abang ini gak ngeklaim. Gue gak bilang gue orang Bahasa ini. politik. Berapa juta tuh bang? 4 jutaan. Berapa sih? 4 juta, 4 4 juta setengah gitu kalau nggak salah. Lebih. Coba kita 100 lihat. juta. Kita ada. lihat. 100 juta. Tapi maksudnya dalam sisi macan idealis ini abang mau menghasilkan apa sih? Maksudnya hobi abang itu kan abang bilang ngobrol, ya mengenal orang banyak gitu ya. Tapi apa goals atau apakah abang bikin goals dari macan idealis atau semisal abang bilang kemarin di area politik buku, soal buku itu menarik juga bagiku. Aku kan nonton yang punya abang di Ari. Abang bilang kalau kita mau memahami seseorang kita baca bukunya dulu. Sekarang ya bisa ganti platform jadi video gitu. Jadi video lebih gampang. Oh, itu konteks peremajaan situasi ya. Iya. Gimana? Apa goals dari macan idealis sendiri? Apakah seperti itu atau gimana? Ya, itu yang pertama seperti itu ya. Gini, hari ini tuh agak berbeda ya. Apalagi konteksnya anak-anak muda ini ya secara fair udah jarang banget yang pengen baca buku gitu ya. Sekarang udah dimanjakan dengan audio dan visual, audio video. Yeah. Jadi kita pun sebagai yang kalau dulu itu para politisi, para tokoh-tokoh bangsa itu membuat sebuah buku, sekarang gua harapkan dulu gue udah ngomong itu lama sebenarnya. Akhirnya sekarang udah banyak tuh politisi-politisi main YouTube tuh. Iya. Main YouTube, main konten gitu kan. Gua harapkan sebenarnya kayak gini sekarang. Banyak tokoh-tokoh politik yang besar-besar itu ngebuat sebuah tulisan itu dengan audio visual, yaitu dengan konten. Dengan konten YouTube kah, dengan konten TikTok atau Instagram kah yang lain-lain. Tapi kalau mau bicara panjang kan di YouTube nih. Nah, buku tuh apa sih? Kalau bicara kita nulis buku, kita bisa nulis ya tentang berbagai macam tema ya, tema diri kita atau tema kita ngangkat pendapat orang. Kan sama aja sebenarnya gitu loh. Sama aja sebenarnya, tinggal kita mau gali lebih dalam apa enggak bukunya. Mau buku yang tajam atau buku yang ringan kan gitu ya, Bro ya. Betul. Kalau buku yang tajam
layaknya kita harus riset dulu lebih panjang kontennya berarti kan gitu aja ya. Nah, ada juga orang yang suka nulis buku yang ringan-ringan ya sebatas ini udah kumpulin jadi buku gitu kan. Atau ada juga orang yang hobi bikin buku clipping-clippingan gitu kan. Jadi konten juga bisa ada juga kayak gitu-gituan. Nah, di saat sudah ada perbedaan pandangan, perbedaan gaya ya, orang-orang mempelajari sesuatu, semua orang mempelajari sekarang nggak datang ke perpustakaan lagi ya, tapi perpustakaan bisa kita akses dengan online. Iya benar. Gitu loh. Dan lebih mudah lagi kalau kita ingat-ingat abang-abang yang dulu zaman dulu ngerjain skripsi itu kan harus datang bener-bener ke Medan untuk cari buku itu gitu kan, harus datang ke sini buat cari buku itu. Sekarang enggak, tinggal kita ini bahkan buat bikin pendahuluan dan lain-lain udah pakai AI sekarang bro. udah ada AI. Curang nih adik-adik ini kalau kita dulu mikir wah enak banget sekarang kuliah ya. Dulu abang-abang kita juga mikir gitu bro, enak banget ada Google. Jadi ya memang setiap zaman pasti ada kemudahan lagi yang lebih baru gitu kan ya. Kita pun sebagai senior ngeliat adik-adik bisa pakai ChatGPT gitu ya udah, namanya zaman kita emang masih mau ngikutin ke zaman kita doang kan gitu loh. Sama kan kayak abang-abang dulu ngeliatnya wah enak banget loh tinggal pakai Google. Cari dapat data. Abang-abang dulu gitu loh kan. Dulu pakai mesin tik. Gua selalu digituin sama abang-abang dulu. Ah lu mas sekarang enak. Cerita dulu. Pada masa itu lu mas sekarang enak. Dikit-dikit nyarinya sesuatu tinggal lu ketik di Google aja. Om Google lu cari gitu lu dapat semua. Ya siapa suruh lu lahir duluan. Iya kan? Bener. Makanya gue gak pernah mau tuh ngomong ke adik-adik begitu. Lu enak sekarang enggak. Wah keren lo bro kalau gitu. Keren banget. Berarti harus gini ya. Berarti harus ilmu yang lo kejar adalah cara membuat pertanyaan. Iya kan? Harus yang lo lebih kejar. Bukan menjawab sesuatu tapi membuat pertanyaannya. Yang harus lo lebih gali. Gimana cara lo membuat pertanyaan untuk menggali sesuatu kan gitu bro. Akhirnya kan gitu ya walaupun outputnya sama tapi caranya kan berbeda. Dan akhirnya ya dengan YouTube Macan Idealis ini gue bisa membuat, kalau dulu zaman masih aktif-aktifnya awal-awal itu, sekarang karena kebetulan masih bolak-balik dapil jadi agak-agak jarang tuh gue ngupload tuh. Tapi gue tetap harus konsistenin, gue harus terus lagi ngupload lagi videonya lagi. Gue ngebuat, bayangin gue dulu satu hari bisa 1 konten atau 2 konten sehari. Jadi setiap hari gue nulis buku gitu loh. Kira-kira gitu ya. Seakan-akan gitu. Kira-kira gitu. Kayak lo gini nih. Setiap hari ini lo nulis buku gitu kan bro. Ya kalau kita bicara konvensionalnya ya. Pendapat dari seorang narasumber ini seperti apa, tanggapan lo seperti apa. Kan itu kan buku bro gitu loh. Pandangannya seperti apa, situasi terkini seperti apa gitu kan. Dan ini akhirnya dulu tuh gue rasakan gue bisa tiap hari bikin buku gitu loh. Kalau seperti politisi zaman dulu atau tokoh-tokoh zaman dulu merasakannya, wah gue bikin buku banyak produksi. Produksi kita lebih mudah, lebih cepat. Dan kalau bicara buku bestseller itu 10.000 aja paling bestseller, udah jadi bestseller banget bro. Iya. Susah loh. Hari ini ya. Susah loh. Enggak dulu juga 10.000 udah bestseller bro. Udah bestseller ya dulu. Bestseller loh. Nah sekarang bro, sekarang ini kan kita mau bikin buku kan tinggal pakai handphone taruh di sini gitu loh. Halo guys. Iya. Dan ngejar 10.000 tuh mudah kan gitu loh ya. Iya kan. Buat awang, buat kaya belum lah bang. Beda kasta. Jangan lo gak main. Iya. Prosesnya udah lama gitu loh bro. Makanya lu masuk Golkar dulu bos. Anak GMKI masuk Golkar bro. Banyak bang. Banyak kasih. Banyak. Siapa aja abang-abang lo? Bang dulu ada Bang Immanuel Blegur. Oke. Blegur. Yang top dong, yang top siapa lagi? GMKI di Golkar. Bang Enggar tuh ini gak sih? Bang Enggar di Golkar dulu ya? Enggak. Bang Enggar ya. Dulu ya, zaman dulu. Sebelum Pak Nasdem Surya ya? Paloh masih di sini. Oh. Siapa lagi? Kebanyakan di merah sih. Iyalah. Kebanyakan di merah. Kan kelihatan kan? Kemana dia? Bukan Kecebur. itu maksudnya bang. Kita memberikan informasi. Saya putih aja deh. Iya. Jadi lo Anies Baswedan dulu nanya. Bukan. Bukan. Kan putihnya udah gak ada sekarang. Oh iya. Anies. Iya. Biru sama hijau. Gelora. Oh Bang Fahri. Anies mata dong. Bang Fahri juga. Bang Fahri. Salam bang. Udah pernah kesini juga beliau. Oh gitu. Iya. Kemarin kita mau undang tapi kayaknya Lagi sibuk dapil juga. Sibuk dapil. Jangan kesel bro. Untuk orang. Padahal gue udah gelora juga nih. Iya. Bang Fahri tolong dibantu adik-adik ini. Dikunjungilah kami bang. Gitu Atau kami loh. akan berkunjung bang. Agak sombong juga Bang Fahri ini. Cuma kemarin udah di-repost. Udah Itu di-repost, kita potongan ini kita. Oh, ada di-repost ya? Shorts kita di-repost sama beliau. oke. Di YouTube-nya. Oke. Tapi gini bang, Lo menarik. ngata-ngatain dia gitu maksudnya? Bukan. Justru kita ini Lo dia. puji-puji, olah-olah. Puji-puji. Olah-olah. Lebih banyak lagi viewersnya di YouTube-nya dia. Iya. Subscriber dia banyak gitu.
Masa UMKM lawan raksasa korporat. Gila. Tapi untuk perkenalan awal-awal nih Bang. Awal-awal Abang kan bilang Abang nggak punya terah gitu ya. Ya. Bahkan orang tua itu birokrat. Birokrat biasa tidak dalam dunia usaha atau dalam politik. Ya. Awal-awal Abang jumpa dengan politisi-politisi saat itu, Abang nggak kayak kaku gitu atau takut gitu. Ya karena kita udah biasa berorganisasi bro ya. Jadi Oh iya ya kita ngalir gitu aja. Kita kan anak itu kadang-kadang mungkin itu kelebihannya aktivis ya. Kita bisa lebih cair sama abang-abang. Iya. Yang penting tetap menjaga adab kan bro Iya, ya. iya, Adab betul. kita jaga. Bisa lebih cair lah harusnya ya. Karena kita udah bisa berkawan sama siapapun, sama yang senior, sama yang junior. Bahkan dulu kita kayaknya lebih banyak main sama yang senior-senior, yang tua-tua gitu kan. Sama abang-abangan lah ya. Sama abang-abangan gitu kan. Karena sama abang-abangan kita jalan gratis kan gitu ya. Betul. Ya. Rokok aman ya kan. Rokok aman bang, boleh minta rokok bang. Beli dulu 1 bungkus. Dapat 1 bungkus. Satu bungkus. Iya. Kalau nongkrong yang barengan, rokok join satu. Join bertiga gitu kan. Tapi bicara terah tadi ya, mungkin gue juga nggak ada ya, bukannya berarti yang nggak ada terah-terah banget juga gitu. Iya. Karena kakek gue dari nyokap, kalau di Minang itu dari nyokap ya. Oh iya. Oh, iya. iya. Dulu beliau walaupun masih levelnya level daerah ya di Sumatera Barat. Beliau pernah jadi ketua DPR juga waktu itu di Sumatera Barat, di Golkar dulu. Oh, provinsi. Enggak di Kabupaten. tingkat 2 Kabupaten Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. Daerah-daerah Ini apa ini? Ini Majid. Iya. Haji Abdul Majid almarhum beliau. Tapi sempat Jadi- bertemu juga Bang dengan kakek. Iyalah ketemu. Beliau sempat meninggal di rumah gua kok. Oke. Gitu. Jadi gua ya gua banyak juga belajar dari beliau ya walaupun beliau masih di level tingkat 2 ya. Kan kita dari nasional sekarang. Naik kelas kan cucunya harus naik kelas lah. Ya, secara tidak langsung abang kan mau bilang gue lebih hebat loh. Itu loh. Nah, kan orang tua tuh harus kita harus kalian orang tua. Iyalah, benar, itu prinsip Sumatera tuh. Iya, kalau beliau dulu pernah ketua AMPI tapi di daerah gitu kan. Nah, gua wakatum AMPI dulu di Golkar tapi di pusat. Agak gagah dikit. Agak gagah Iya, sedikit. beliau ketua Golkar di daerah tingkat 2, kita wasekjen di Golkar waktu itu kan. Iya. Gue bilang gini sama Opa waktu Opa masih hidup. Pak, kalau zaman itu kita barengan Pak, gerakannya Pak, Opa bisa pas panggil ke Jakarta. Menghadap. Iya kan bro? Menghadap. Ketua DPR di kabupaten bisa kita panggil dong. Iyalah. Iya kan? Kalau enggak aman dia. Kan dulu kan gue ngeliat Opa kan gagah betul bro, gagah. Beliau itu dulu tentara ya, polisi militer. Dia komandan SPM juga di Bukit Barisan itu. Ya orang pokoknya gagah lah di kampung kita melihat itu tuh, wah Opa gue keren banget gitu kan. Ya gitu. Tapi kan sekarang kita di nasional. Kalau Opa masih hidup, ya mudah-mudahan beliau bangga ya. Mudah-mudahan beliau bangga. Pasti bangga lah. Ini ya. Di masa itu Bang, di masa awal-awal Bang ini, siapa satu sosok politisi saat itu yang bikin Abang, ini keren nih gitu. Satu lah. Iya. Kayak ada ininya kan inspirasi atau sosok Pak tokoh. Harto. Kalau mau fair ya Pak Harto. Gue suka karakter Pak Harto. Pak Hartonya ya. Unik nih. Abang ini unik banget nih. Di masa Abang yang menyebut Pak Harto itu nggak banyak loh Bang. Iya. Segenerasi Abang gitu. Nggak banyak lah. Iya mungkin jarang banget. Memang Iya. jarang banget ya. Tapi memang gue suka sama beliau gimana? Personal ya. Gue Iya, personal ya. benar. Gue suka sama beliau. Pak Hartonya ya. Iya. Pak Hartonya ya. Banyak banget pertimbangannya bro ya. Beliau buat gue ini the real politician, the real strong ship leader yang betul-betul bisa memilih orang yang tepat di posisi yang tepat gitu Iya. kan. Beliau juga mungkin beliau tidak ahli dalam dunia sains tapi beliau bisa pasang Pak Habibie di dunia sains untuk Iya. menguasai membanggakan dunia Indonesia pada saat itu. Ya, banyak banget. Kalau ngomongin Pak Harto bisa sejam lebih gue terlalu buat gue ya, semua manusia punya nilai-nilai yang baik dan yang buruk gitu ya. Tapi gue melihatnya dari sisi yang baiknya itu gokil sih Pak Harto. Leadership-nya tuh. Ya, Tapi kita pernah tahu. jumpa Bang? Foto pernah? Itu yang gue sesalkan akhirnya Nggak gue sempat foto ya. sama anaknya aja akhirnya. Bosnya salah di berkarya. Berkarya. Tommy Soeharto ya. Oh iya. benar. Iya, tapi gue pengen sebenarnya sama bapaknya gitu. Tapi ya udahlah apa mau jadi sama anaknya itu nggak Tapi apa-apa. kakek dulu sempat foto sama Pak Harto nggak? Oh sempat. iya. Kan ya mungkin juga gara-gara itu dari kecil bocah kita lihat wah ini Opa foto sama Pak Harto kayak keren banget Pak Harto. Dipajang bisa Jadi di rumah. di kepala gue udah terbrand Pak Harto iya, ya. foto sama Pak Harto yang salaman begitu kan pasti ada tuh. Iya, benar. Biasa tuh biasa. Di rumah-rumah juga. Apalagi dulu Golkar di tingkat daerah tingkat 2 kan ketua DPRD. Iya. Aduh. Ya jadi itu gue lihat apa ya positifnya bro ya positifnya gue lihat ya Pak Harto itu the strong leader lah, keren banget lah. Indonesia pernah jadi
pernah suasembada pangan pada masa beliau. Apapun itu beliau kita pernah suasembada pangan. Ya kan kita pernah ya dulu itu Pak Harto di sini presiden Amerika kalau foto-foto internasional ya, samping Pak Harto pasti. Gitu. Jadi ini kan buat gua gila Indonesia keren banget dulu ya. Padahal juga kita juga dibilang negara kaya juga bukan gitu kan. Jadi dihitung gitu loh bro, dihitung gitu. Apalagi Pak Harto tuh menjabat dalam kondisi ekonomi yang kurang baik. Iya, Ya, pada awal-awal menjabat ya. Awal-awal menjabat kan ekonomi Inflasi lagi ratusan digit, tapi lagi ratusan persen tuh gitu kan. langsung bisa rebound saat itu. Switching jadi single digit. Gue waktu pas Pak Harto turun itu lidah gue keluh bro. Kenapa? Karena dulu kan kita ngomongnya Presiden Soeharto. Terus kita ngomong Presiden Habibie kan. Aneh banget rasanya gitu. Beda banget tuh. Dulu lu umur berapa? Seumuran lah kita bang. Iya dulu Lebih berapa? tua, bang. Waktu itu gue SD kayaknya. Ingat gak? SD kayaknya gue. Iya. SD ya? kelas 5 ya. Enggak dong. Iya SMP dong. Enggak lah bang. Hah? SD kelas 5 gue. 99 kan. Oh iya. Kelas 9 Iya kelas kelas SD. 5. Gua kelas 6 berarti ya. Kelas 6. Kelas 6 ya. Atau oh iya kelas 6. Iya, lu jangan gue tua-tuain gue juga. Gue pengen gue muda juga bro. Itu tuh lidah gue keluh banget loh. Serius. Gak tau ya kalau kau umur berapa tuh waktu itu? Ya kita juga belum ada yang kata apa-apa. Aku umur 4 tahun bang di situ. 5 tahun lah 5 tahun. Belum ingat apa-apa. Masih belajar makan kita itu. Aduh. Tapi situasi politik kan tenang pada zaman Pak Harto itu kan. Iya. Ada yang aneh-aneh, ya tahap redam. Ada aneh tahap redam. Ketertiban lah. Memang bicara situasi politik pada saat itu lebih aman karena sifatnya lebih ke pola demokrasi kita lebih ke demokrasi yang menurut gue ya sangat Pancasilais malah. Sangat Pancasilais. Iya. Karena gue jujur ya secara personal gue kurang suka sama demokrasi yang one man one vote begini. Kita memilihnya balik lagi nggak dari sisi keterbukaan helikopter view itu bro. Kita memilihnya pasti dari sudut pandang subjektif banget. Orang gue udah muter ya keliling di Indonesia ini. Gue datang ke sini gue tanya sama adik-adik mahasiswa, adik-adik mending ya mahasiswa masih bisa lebih ini ya. Adik-adik yang lain itu ya. Dek, mau cewek mau cowok. Kenapa besok pilih siapa, Dek, untuk jadi gubernur, Dek, di sini? Oh, yang ini, Bang. Kenapa? Ganteng, Bang. Mati gue bilang. Berarti emang setuju Ya, gak? itu realnya. Iya. Realnya akhirnya begitu, Bro. Realitas demokrasi ya. Berarti emang setuju gak kalau proporsional tertutup? Kalau gue pribadi, pribadi ya, bicara Pribadi. Gue mungkin bahasanya bukan proporsional tertutup, tapi konsepnya lebih ke demokrasi Pancasila yang utuh, bro. Oke. Jadi betul-betul yang dikedepankan itu kita jangan dulu voting sebelum ada musyawarah. Oke. Musyawarah dulu, Ya. gagal musyawarah, duduknya gagal, baru kita voting harus fair. Kalau sekarang kita, bro, ditumbuk dulu, berantem dulu, baru kita duduk. Kan kebalik-balik, bro. Iya kan? Ribut dulu nih, tung, baru musyawarah gimana cara damainya. Ya lu nggak segitulah, kebalik lah maksud gua. Nggak Indonesia banget. Masa kayak lu suara lu Muslim Kristen bang. Kristen, suara seorang misalnya konteks keilmuan seorang pendeta sama seorang yang jemaat yang baru belajar emang sama. Iya beda lah. Cara mereka memahami kan Ya. pasti beda. Beda. Ulama sama santrinya, kiai sama santrinya, cara beliau memahami keilmuan juga pasti beda. Iya betul. Ya kan? Dan apalagi untuk konteks memilih pemimpin. Iya. Nah, itulah yang kadang-kadang dulu itu kan kita punya keterwakilan tuh, bro. Oh ya. Jadi betul-betul di Minangkabau di kami bukannya ini kita cukup bangga dengan pola sistem demokrasi di Minangkabau. Memang ada keterwakilan Nyinyik Mama itu Oh iya nih. untuk memutuskan sesuatu, kayak sekarang ada MPR DPR gitu ya. Ada pesantren Nyinyik Mama yang punya kekuatan berkumpul. Akhirnya oke, kita putuskan ini. Lebih Pancasilais menurut gua untuk memilih pemimpin dengan perwakilan tokoh-tokoh. Iya. Kayak di kampungmu juga kan gitu kan? Iya, ya mirip lah sama Iya. dengan. Kayaknya itu dulu Lebih Indonesia kan begitu sebenarnya, bro. Iya, musyawarah. Iya kan? Kita duduk bareng, guyup, nggak perlu kau ini nggak perlu. Tapi gimana si ini cocok gak gitu kan? Mereka berdiskusi begitu. Tapi maksudnya pada akhirnya kan banyak kritik demokrasi kemarin. Ya satu suara profesor sama suara yang nggak sekolah kan dihitung sama satu. Iya. Nggak fair. Untuk iya. apalagi buat milih pemimpin bangsa ya. Nggak fair menurut gua. Ya beda. Dia misalnya gini ya. Tukang jendela misalnya, tukang kaca. Dia ngertinya ilmu masang kaca. Tapi kalau misalnya bicaranya developer, ini kan developer ini lebih mengerti utuh. Bagaimana biar efisien kacanya, bagaimana semennya biar efisien gitu kan. Lebih utuh gitu kan, bro. Ya, Lebih holistik lah. lebih holistik, beliau memandang sesuatu. Makanya apakah ini cocok untuk jadi customer kita,
bukan tukang yang kita tanya kan gitu bro. Iya. Tapi kepada Boir lah jadi kira-kira. Bangga kayak opa sama cucu nih. Mungkin kalau lagi bergerak bersama bang, tadi kan lu bilang lu mungkin bisa manggil opa lu kan. Nah, tapi mungkin juga kalau sekarang bergerak bersama nih sama opa, mungkin beliau bisa juga tuh mohon arahan, perintah. Ketua. Oh, tar dulu gue bilang. Push up. Ini lagu durhaka. Opa, maaf Opa. Itu guru gue tuh beliau tuh. Siapa nama opa? Opa Haji Abdul Majid. Haji Abdul Majid. Mungkin orang Sumbar yang senior mungkin masih pada ingat mungkin ya. Orang Sumatera Barat gitu loh. Apalagi yang di Golkar ya, harusnya masih ingat lah harusnya. Yang senior. Kekaryaan. Oke bang, ini kita ada segmen selanjutnya nih. Apa? Ada reaction berita ya? Kita mau tanya dulu bang ini mereaction berita ini. Berita-berita terkini. Sebagai kejutan-kejutan. Karena kan beliau kan ini ketua DPP penggalangan opini. Mungkin opini-opini ini gimana nih bang? Oke udah ready. Siap. Ini bang. Keluar dari koalisi perubahan, Demokrat ada peluang komunikasi politik ke Megawati dan Prabowo. Asik. Ini Kamhar. Iya, Bang Kamhar. Mohon tanggapannya ketua DPP penggalangan opini. Ya Pak Prabowo sangat terbuka ya bro ya, kalau Mas Anies mau gabung juga boleh malahan gitu loh. Ya. Kalau Mas Ganjar mau gabung juga boleh, apalagi partai-partai pendukungnya sangat terbuka kalau Pak Prabowo. Kalau yang partai lain gua nggak bisa komen gitu loh ya. Ya. Kalau di kita sendiri ya terbuka banget lah kita. Yang penting prinsipnya ada yang mau gabung, kepentingan bangsa bukan? Kalau kepentingan bangsa ayo bareng-bareng gitu lah. Tujuannya dulu nih. Kalau kepentingannya udah wilayah personal, kepentingan di wilayah ini ya kita ramu lagi ntar rumusnya. Gimana caranya kita buat satu kepentingan yang sama gitu loh. Tapi lebih kepentingan ini gue kadang-kadang penasaran deh bang. Sebagai orang luar Untold story. Ada gak sih bang yang lebih-lebih? Tapi lo cocok lo, TikTok lo cocok. Dapat ya? Dapat, TikTok lo dapat. Dikomelin kita bang. Dievaluasi bos. Dievaluasi sama suhu. Sama mentor. Kalau gue gak butuh TikTok, gue sendiri. Main tunggal. Lo main double kan? Double kita. Ganda. Main tunggal. Lebih capek bro, single bro ya kan. Oh iya. Double kan enteng. Angkat. Angkat kan. Tapi kan bagi-bagiannya gak perlu dibagi. Utuh ya. Betul ya. Iya. Oke. Udah dia main double, karyawannya banyak lah gitu. Karyawannya banyak. Tanggung jawabnya banyak. Iya, datanglah Bang Fahri. Anak-anak mau ngopi nih. Pertanyaan lu gimana tadi bang? Lobby. Oh lobby gini. Kan yang kita nggak tahu nih kan banyak nih bang. Ada nggak sih bang lobby itu kayak misalnya nih langsung gue mau deh dukung lu tapi gue minta posisi ini ya gitu, jatah gitu. Emang gitu ya? Makanya gue tanya abang. Kalau kita di BEM, kalau kita di BEM, oke. Selamat abang, selamat. Kalau kita di BEM, oke di BEM. Gue dukung ya, tapi gue minta 2 menteri. Lu beneran BEM juga begitu? Di BEM gitu bang. BEM begitu? Iya. Parah. Coba bener gak nih teman-teman BEM? Itu bisa. Lo gak diserang sama pengusaha jujur lo. Aku juga lo. Oh iya. Jadi BEM gitu ya? Kalau kita kan gitu. Prakteknya dulu. Dulu. Sekarang gak tahu. Semoga semakin lebih baik. Kayaknya enggak ya. Lu udah selamatin bang. Ya Allah. Masuk jurang lagi. Kita mah apa adanya aja bos. Siap. Oke. Tapi jangan ngajak kalau masuk jurang. Lu aja gitu ya. Kalau itu dia maksudnya biar gue gak sendiri kan main double kita. Double. Kalah bareng-bareng gitu, bareng-bareng ya kan. Itu ada gak sih bang yang sampai apa ya gue bilangnya ya terbuka aja kan toh teman sama teman juga. Ya mungkin gini ya, tapi secara holistik nggak se vulgar itu juga. Tapi gini ya, bicaranya tadi kepentingannya lebih besar tadi gitu loh. Misalnya partai pemenang siapa gitu atau siapa yang menang? Gue juga belum pernah menang kan misalnya kan. Hampir. Ya, belum punya pengalaman. Belum punya pengalaman untuk mengkoordinir siapa bagi-bagi kursi tadi kan. Belum pernah. Tapi kalau kira-kira gambarannya gini ya, harusnya sih aman ya. Di titik ini ada kepentingan yang sama.
biasanya bisa duduk. Masalah tinggal siapa orang yang tepat kan tinggal dipilih aja ntar. Ya kenapa enggak kalau kita bareng-bareng kan tadi bicara kita sharing power kan bagus-bagus aja bro. Bagus-bagus aja ya. Tetap hak prerogatif kan ada di presiden. Iya, hak prerogatif di Pak Presiden. Tinggal pinter-pinter aja partai-partai ini merapat ya kan. Iya pastilah. Bicarain politik itu kan ada juga bicara investasi politiknya. Iya. Apa misalnya peran mereka dalam membantu kemenangan bersama, pasti ada inilah ya, ada tukar menukar tanggung jawab lah gitu. Iya. Ya udah, lo tanggung jawab di wilayah, misalnya di wilayah ini ya, pertanian ya, atau di wilayah pertahanan ya, misalnya gitu kan. Ya udah oke, tak. Tukar menukar intinya tukar menukar tanggung jawab ya. Tukar menukar. Iya. Bukan hak. Jadi tanggung jawab dulu baru hak gitu. Iya. Tetap ada haknya dong bisa tanggung jawab. Bener. Opa bangga pokoknya dah. Gocekannya. Keren. Gue tukang gocek mau digocek. Politisi sejati. Oke, next. Kayaknya cocok jadi Menpora nih. Jangan. Oke, ini satu lagi. Udah kesini juga masalah Dito. Oh, Dito dari sini ya. Udah. Apa nih debat PDIP versus Gerindra soal proyek food estate Prabowo mangkrak. Ini gimana tanggapan abang nih? Ini udah dijawab bro, basi. Kalau orang-orang mau nyerang niat banget begini-beginian tuh loh. Ntar lagi tunggu, jalan nih keren nih. Ntar lagi. Karena memang negara ini gini bro. Nah, ya Pak Presiden juga selalu bilang kan ya, kita butuh jaga kestabilan pangan bro. Betul. Ya memang apapun solusinya kita harus pikirkan. Bicara kendala-kendala kecil ya wajar, namanya kita baru mencoba ya. Kendala-kendala kecil, tapi harus kita pikiran solusinya bagaimana kita bisa membuat stabilan pangan itu terjadi. Itu loh, kalau perlu kita bisa sampai kayak kemarin lagi, kayak zaman dulu lagi, swasembada pangan lagi gitu kan. Kalau udah cukup sama bangsa ini kita buang keluar kan. Iya. Itu kita mau menghancurkan negara, hancurkan lumbung pangannya. Lumbung pangannya hancur, Iya. selesai. Semua. Kayak Somalia bos, nanti bos bahaya. Lumbung pangannya hancur, selesai. Ini menurut gue ya, ini suatu hal yang penting karena bicara perut kan bro. Betul. Ini ya, tapi kalau orang mau cari-cari kesalahan, mau cari-cari yang jelek-jelek ya apapun ya, orang mau seganteng apapun ada juga jeleknya, ada yang kupingnya miring ke kanan juga ada gitu loh bro. Upilnya juga ada. Rambutnya belum nyisir tiba-tiba dia ngangkat begini ada juga gitu loh. Tapi prinsipnya tujuannya baik lah, harus baik, dan ada yang misalnya miss sedikit ya kita rapiin lagi, miss sedikit rapiin lagi dong gitu. Gitu bro. Cukup aman. Safety. Next. Kemungkinan apa nih? Kemungkinan Budiman Sujatmiko gabung Gerindra. Dasko. Oh, bos ini, Bang Dasko. Komandan gue nih. Komandan. Iya. Gimana ya, Bang? Biar lah Budiman memang udah gabung. Oh, bukan Gerindra ya maksudnya. Jangan-jangan Enggak, gabung ke ini Pak Prabowo maksudnya tadi kan. Oh, kalau ke Gerindra Bang? Gerindra enggak tahu beliau mau gabung apa enggak. Ya biar waktu menentukan. Komandan jawab itu gue harus ikut. Karena nih menjelang 2024 lagi jomblo juga, nggak punya partai kan? Iya, bursa transfer juga ini ya. Bursa transfer. Biar waktu yang menentukan. Inilah Gerindra bro, kita harus tertib bro. Komandan gini kita harus tertib. Ikut itu juga. Iya, tapi kemarin sudah Lu mulai. masalah muka komandan sih lu taruh sini kan. Takut dia ngomong aneh-aneh. Takut Bang ya ngomong aneh-aneh. Bang Dasko. Tapi kemarin sudah dimulai dengan datang ke channel ini Bang Budiman. Oh iya, udah kan? datang. Sebelum gabung ke Prabowo dong. Oh sebelum ya? Sebelum gabung bos. Wih, berarti jangan abang juga kan gara-gara di sini juga nih visinya. Beliau visinya di sini juga nih. Sebelum gabung, banyak yang datang ke sini sebelum gabung, sebelum declare banyak kok. Oh berarti abang tahu lah abang ke depan kalian jadi apa? Oh bisa juga, bisa kita. Kira-kira gitu ya, banyak ya. Ini, aduh. Raffi Ahmad aja Prabowo katanya akhirnya di sini kan. Tapi itu di Macan Idealis kan? Sebelum datang ke tempat Pak Prabowo kan. Oh iya. Apa Prabowo presiden? Oh iya. Oh enggak, Evi. Tapi kan masih kan, Vi? Sahamnya gede nih Bang. Sahamnya gede nih. Iya bos, pengaruh besar bos. Sampai Mongol aja semua gabung Gerindra waktu itu kan. Tapi PSI mungkin dapat tawaran lagi. Oh, tanggung jawabnya mungkin lebih di sana. Iya, Mongol pernah juga. Pembagian tanggung jawabnya lebih di sana. Kalau di sini, kita tunggu nih. Kayaknya Mas Budiman juga pembagian tanggung jawabnya mungkin agak lebih kali nanti. Kita doakan. Tergantung tertib gak? Tapi next bahaya kali nih Bang. Enggak, kalau Mas Budiman kan di sini di Macan Idealis. Sini kan di kita, Bro. Channel kita. Oke, next. PAN, peluang Erick Thohir Capres Prabowo menguat usai Caimin keluar dari koalisi.
Ya ini ya kalau bicara gini. Kalau bicara calon wakil presiden, gue pribadi ya, ini gue bicara pribadi, gue nggak mau mewakili partai karena partai yang mewakili langsung ketua umum, langsung Pak Prabowo presidennya. Kalau gue pribadi, diskusi mengenai cawapres itu di saat politik itu sangat dinamis banget lah. Hamin 1 jam baru kita bisa kira-kira tahu ini siapa, gitu loh. Kayak 2019 juga tuh ya. Kira-kira gitu maksud gue ya, maksud gue memang di detik-detik akhir lah akhirnya. Bisa ditentukan siapa cawapresnya. Kalau diskusinya dari sekarang nih ngomongin, oh ini mungkin begini, kayak diskusi warung kopi akhirnya gitu bro. Ini kemungkinan ini. Semua probabilitas itu mungkin terjadi. Ada kan yang kemarin tiba-tiba dari sini gabung ke sana kan gitu ada. Iya. Dari sini gabung sana juga ada kan gitu bro. Maksudnya dinamis lah politik. Nggak ada yang salah juga dengan wilayah itu selama kita nggak berkhianat ya. Nggak ada yang salah gitu loh. Tapi menurut abang sepenting apa sih cawapres dalam pemenangan ini? Fungsi penguatan harusnya ada variabel penting juga di situ untuk calon wakil presiden untuk melengkapi sosok seorang presidennya. Apakah titik beratnya di basis atau di kemampuannya gitu atau gimana? Kemampuan pribadi, atau segala aspek ya bro ya, luas ya. Kita ini kan bicaranya untuk memilih pemimpin negara. Pasti nggak hanya nilai personal aja yang kita pertimbangkan gitu kan ya, yang dipertimbangkan sama pasangan itu. Nilainya holistik betul. Jadi betul-betul dari kekuatan politiknya seperti apa, dari kekuatan personalnya seperti apa, dari jaringannya seperti apa, mungkin permodalannya juga dari seperti apa gitu. Jadi semua memang dihitung. Banyak kriteria lah bang ya. Banyak parameter yang memang harus yang memang bisa sesuai dengan apa ya, dengan parameter pemenangan itu gitu loh. Nah kalau menurut abang masuk gak nih parameter pemenangan abang nih? Lo mengusulkan? Karena aku bertanya. Bertanya. Tapi layak nggak? Nggak layak nggak menurut abang? Pak Erik ke Pak Prabowo? Bro, semua orang ini layak. Jawaban gue sama. Kira-kira. Lo nanya lagi kan? Lo nanya sesuatu yang udah pasti lo tahu jawaban gue apa gitu. Lo belokin gue sih. Hampir eksklusif bro. Kira-kira gitu ya. Semua punya probabilitas yang chemistry mungkin terjadi, mungkin bisa ini, mungkin tiba-tiba ada yang nggak nongol, tiba-tiba ada, kan bisa ada gitu. Iya kan? Bang Sandi itu nggak dibicarakan pada saat itu loh untuk jadi wapres. Oh iya. Tiba-tiba datang. Tiba-tiba ini bang ya. Ya semesta kemudian bergerak juga. Kerja juga semesta. Gitu. Oke. Next. Masuk daftar 3 nama Cawapres Prabowo Subianto, Gibran. Saya kan bukan siapa-siapa. Asik. Ini yang agak apa nih, seru. Bajunya merah lagi ya. Bajunya merah lagi ya. Ada bantengnya lagi. Tapi udah ngundang Gibran di sini belum, Bang? Belum kan? Belum. Oke. Anak presiden bro. Masa kita yang ngundang? Protokoler. Pas papresnya banyak. Lagi sibuk lah. Wali kota juga. Enggak, gue ngundang kalau misalnya presiden. Kenapa gue belum ngundang presiden sama wakil presiden? Gue mikir di sini ntar repot nih. Udah ganggu pasti ntar nih. Di sini tempat-tempat. Warga. Gue nggak mau jadi selalu gitu banget gitu sebenarnya ya. Kenapa dari dulu gue nggak belum ngundang? Sebenarnya gue bisa akses masuk ke situ kan. Tapi enggak lah, gue bilang ganggu banget menurut gue ya. Pasti sebelum acara berapa hari udah disiapin, disterilin dulu tempat gue. Repot dah, nggak usah. Kalau Pak Prabowo udah pernah kesini? Pak Prabowo belum. Gue nggak etis gue kalau misalnya kalau Pak Prabowo gue harus yang datang. Iyalah. Simbol gue yang datang. Tapi kalau Bapak mau kesini lebih bagus. Tapi nanti gampang. Gampang lah. Anak sendiri soalnya. Iya. Gampang gitu. Karena undangnya susah bos. Susah. Bapak mau nggak kandang macan gitu? Bapak sukanya kandang kuda. Iya. Berarti di Hambalang bang enak. Iya. Ikut lah gue. Ikut ya. Ambil review kuda. Siapa tahu bisa ini nebeng. Oh nebeng. Kamera belakangnya lagi. Mau tambahin konten. Oke, next. Oke, ini bang, jawab cepat ya.
Oh, Jadi abang jawab. pilih. Abang pilih. Back dulu dong. Back dulu. Jadi pura-puranya gue belum baca. Pura-puranya. Iya. Jadi kita masuk di segmen tanya cepat, Bang. Tanya cepat. Jawab cepat. Jadi abang nanti pilih satu dari 2 pilihan yang kami berikan. Tapi yang cepat. Ya, cepat. Oke. Yang pertama, Ya, YouTuber atau politisi? politisi. Kenapa bang? Lah, lu sama bini lo aja lu berpolitik gak? Kok bini sih? Loh, politik itu di semua aspek kehidupan, bro. Iya. Ya kan, lu sama bokap nyokap lu berpolitik gak, bro? Iya. Buat lo bisa dapat uang jajan lebih misalnya, lo pasti pikirin politiknya gimana caranya. Ya enggak? Sama bini lo misalnya, Rayu biar dulu. lo bisa bini lo lebih ini misalnya mau nambah anak lagi gitu kan. Lo pikirin caranya gimana gitu, bro. Iya kan? Kenapa nambah anak sih? Ya kan kadang bini nggak mau lagi hamil Iya, lagi kan, iya, berat betul. lagi bebannya. Gimana kita pikirin? Nanti tenang sayang, rumah sakitnya yang bagus. Nah, gitu. Apa ada cara tukar menukar kepentingan tadi gitu loh. Tukar menukar tanggung jawab. Politik Bener, percintaan. bener. Lo ngincer misalnya Anya Geraldine, cantik misalnya gitu ya. Gimana cara bisa deketin dia? Ada caranya kan politiknya. Oh, ini dia siapa sama siapa dekatnya, lingkarannya mana? Itu kan diskemakan. Oh kalau beliau Boleh. lu di orangnya ini ya bang ya? Visualisasi ya? Iya, sangat skema banget. Pokoknya gue hitung semuanya. Oke, next. Kalau anak sos kan ngawang-ngawang gitu. Nggak terukur gitu ya. Menurut anak sos terukur, menurut kita nggak terukur itu gitu loh. Abstrak banget Abstrak ya kan, tiba-tiba bisa cut gitu. Oke. Soeharto atau Prabowo? Mak, gila. Oh, langsung Lu gila lu ya. Pertanyaannya. Prabowo. Beliau masih ada sekarang. Oke. Jawabannya sih. Ya. Pak Prabowo. Itu cara politik juga itu, Bang. Karena banyak begini, banyak ilmu-ilmu positifnya Pak Harto yang memang Pak Prabowo juga gua ngelihatnya ada kesamaan di nilai yang positif ya. Banyak kesamaan juga di nilai yang positifnya. Pak Jokowi juga punya karakter Pak Harto juga loh yang positifnya. Iya. Lu keren loh Pak Jokowi. Ya apapun itu Pak Jokowi sekarang dia berhasil merekatkan kekuatan-kekuatan besar di politik. Ya memang belum seperti kayak Pak Harto dulu yang benar-benar rapi semuanya gitu kan sampai selesai semuanya. Tapi Pak Jokowi karena sistem demokrasinya kan beda. Iya. Dulu sama sekarang gitu kan. Sekarang apapun itu gue akuin jempol juga buat Presiden Jokowi ini di panas politiknya seperti apa, beliau bisa bikin kekuatan stabilitas politiknya lebih stabil sekarang. Apalagi sekarang multi partai lagi kan. Multi partai. Lebih banyak Semua orang bisa ngoceh. Bener. Semua orang udah paling ngerasa ngerti. Iya kan? Lo belajar kedokteran, ya kan? Yang dibahas sama dia soal air gitu kan. Lo belajar apa lagi tuh? Lo belajar teknik mesin gitu kan, yang dibahas ntar soal apa lagi tuh? Kedokteran, COVID. Lo ngerti apa tong gitu kan. Lo anak mesin misalnya kan. Lo membahas soal COVID. Dokter sendiri masih bingung soal COVID, lo udah lebih ngerti. Ini kan kadang-kadang gue stres gitu ya. Buka-buka konten di TikTok gitu kan. Nah, ini anak mesin, itu juga belum lulus dari mesinnya kan. masih belum. Dia udah lebih ngerti dibanding dokter-dokter profesor gitu loh. Soal COVID dibahas. Harusnya begini, mati gue bilang sakit pala gue. Ini. Tantangan gitu. Di sekarang ya kan. Tapi Menkes sekarang kita juga kan insinyur tuh. Insinyur ya? Iya. Menkes. Tapi nggak perlu dokter juga sih. Nah, tapi ternyata emang itu bro. Apa? Ya memang kan kepentingan di dunia kesehatan ini Ya. itu bukan masalah prakteknya juga yang dipikirkan, yang jadi ininya ya, tanggung jawabnya ya. Organisasinya juga harus jalan benar kan. Itu. Ya tergantung situasi terkini ya. Misalnya diperlukan harus langsung dokter yang pimpin, dokter pimpin pernah gitu kan. Diperlukan misalnya apa permasalahan yang paling penting di kesehatan sekarang di wilayah yang lain ya, wilayah yang lain Betul. yang ngelit gitu kan gitu bro. Sesuai Karena kebutuhan bicara zaman. kementerian ini kan bicaranya utuh ya, nggak cuma satu aspek. Ya. Luas banget itu kan bicara kementerian, lebih ke manajemennya. Kalau lu tim lu cocok jadi menteri apa nih? Pemberdayaan Coba perempuan Bang dan Hilal anak. Cocok jadi menteri apa nih? Pemberdayaan perempuan dan anak. Mau lo berdayakan maksimal ya. Iya. Kalau abang kan udah agak susah tuh, kalau aku masih boleh. Iya. Oke, next. Ini relate gak nih? Cepat jawabnya kalau ini. Cepet banget ini mah. Tapi soalnya barang kata Jakarta. Orang Minang bro. Orang Minang. Ya sanak-sanak yang di sana ya. Tanpa harus mengecilkan Jakarta. Jakarta ibu kota negara. Asik.
Yo, Sumatera Barat di Bukit Tinggi pernah loh. Iya, Kampung jadi- gue itu pernah jadi ibu kota negara jadi juga. ibu kota Oh iya, ibu Darurat kota saat itu. negara PDRI, Iya. pemerintahan Jangan darurat. bilang darurat mulu dong. Ini kalau nggak ada yang darurat nggak jadi bangsa kita. Ya kan? Sementara saat itu. Iya. Kalau saat itu Bukit Tinggi nggak declare Indonesia masih ada, Iya. selesai udah di PBB kita selesai. Hilang. Iya. Hilang nggak dianggap juga udah. Balik Hindia Belanda. Presidennya waktu itu orang Sunda. Sarifudin Prawira Negara. Iya. Ya orang Sunda bilang orang Sunda, orang Minang bilang orang Minang ya. Bisa. Iya. Ada Mr. Asad juga presiden orang Minang juga. Oh iya ya, Iya. pernah ya. Ada. Bu Mega juga orang Minang loh. Kalau bicara terakhir. Oh dari Tengahnya. ibu. Dari Ibu Fatmawati kan Iya. beliau tuh orang Minang. Iya. Padahal garisnya orang Minang kan dari ibu kan. Iya, presiden pertama Singapura orang Minang juga kan. Siapa? Ya lu baca dulu Google makanya. Tapi yang terakhir juga kan keturunan Minang juga. Hah? Oh yang perempuan. Iya. Iya, yang perempuan. Iya. Banyak Jadi lah. orang-orang Minang di luar tuh diasporanya banyak yang top. Ya. Tanpa mengecilkan orang Batak. Iyalah. Menyelamatkan diri lagi. Iya. Orang Batak banyak juga. Kalau kita lagi misalnya mau naik angkot gitu ya. Banyak orang Kampung Batak. Melayu. Kalau kita mau bicara masalah hukum banyak orang Batak. Ih, Kampung Melayu isinya orang Batak. Bukan kampung Batak ya, tapi Itu kampung dari Melayu. Minangkabau, Bro. Iya. Isinya lapa Batak. Lapo Batak gitu ya. Kampung Melayu orang Bataknya yang di dalam intinya ya. Orang Minang dagang di situ. Iya, iya. Oh, iya, Ada banyak juga, juga. ada juga. Barengan. Iya. Beda Banyak. profesi. Kita orang-orang rantau ini kan harus survive pokoknya. Harus survive. Iya bener. Oke, next. Wah, Sandiaga Uno Ma- atau Erick Thohir. Wah ini senior gue semua di HIPMI. Oh iya, dua-duanya HIPMI Bang. ya? Iya, dua-duanya HIPMI. Bang Sandi pernah jadi ketum HIPMI, Bang Erick Thohir pernah jadi ketua BPP di HIPMI. Senior semua di HIPMI ya. Kan Bang Sandi pernah satu partai. Pernah satu partai ya. Ya secara personal gue lebih dekat sama Bang Sandi ya. Personal ya. Iya. Kan jawaban secara personal gue lebih dekat sama Bang Sandi. Ya kan? Bahaya kali pertanyaan ini. Ya kalau personal kan kita nggak tahu ya kan. Sama Bang Sandi gue bisa japri-japri. Wah, Oke. orang kasih nelpon. Angkat aja lu Bang. Hah? Orang kasih bro, beneran bro. Oke, next. Valdo Maldini atau Samara Amani. Waduh. Faldo dong, adik-adik kita. Anak UI kan, orang Minang. Dari Orang Minang ya. Dok, bayar. Ada harganya. Staf khusus Menseknek ini. Sesama staf sus. Gue pimpinan DPR, staf khusus ya. Oh, iya. Status menteri. Status pimpinan DPR sama presiden jabatan antar negaranya. Ya, Kira-kira. setara, setara. Kira-kira gitu. Oke, next. Waduh. HIPMI atau SKPI. SKPI gue yang dirikan masalahnya bro. Jadi SKPI. Bang, jelasin dulu Bang. Founder. Mungkin ada yang belum tahu Bang. HIPMI itu ISMI itu Ikatan Cendekiawan Cendekiawan Muslim Muslim Indonesia. Indonesia. Ya, di situ kumpulnya para cendekiawan Muslim. Dari itu pendirinya dulu zaman Pak Habibie. Habibie, ya. Jadi kumpul tuh semua para cendekiawan Muslim pada saat itu. Yang sampai sekarang masih berjalan. Organisasi yang sudah sangat besar lah. Iya. Nah, SKPI ini kira-kira mirip di wilayah itu tapi nggak di wilayah cendekiawannya aja. Jadi gue pengen ngumpulin anak-anak muda Muslim yang punya kaliber top di masing-masing daerahnya. Oke. Di nasional itu gue kumpulin banyak tokoh-tokoh. Di SKPI ini nggak hanya satu warna partai aja yang kumpul di situ. Semua warna partai. Ada elit-elit juga di situ. Anak-anak muda yang elit. Oke. Oh. Jadi gue pengen kumpulin anak-anak muda elit yang notabene Muslim, Islam kumpul di satu tempat itu. Ya gue harap ketok tularnya tuh sampai ke bawah. Jadi misalnya di provinsi misalnya provinsi Jawa Barat kumpul juga ya elitnya Jawa Barat di situ. Anak mudanya gitu ya. Iya, iya. Jadi dengan kita pegang ya gue selalu ingat kata-kata kalau kita bisa pegang 10 pemuda ini kita bisa goncang dunia kan apalagi 10 pemuda yang elit. Gitu loh, Bro. Nah, ini kita iya kan maksudnya elit paham ya? Maksudnya punya power lah. Punya reputasi. Punya reputasi, punya power, punya kekuatan baik itu ya bisa di finansial, bisa di kekuatan jaringan. Iya. Kumpul semua di SKPI itu gue harapannya. Jadi apa ini, Bang? Salah satu organisasi yang gue dirikan. HIPMI atau SKPI, Bang? SKPI. Oh, sih. Karena gue dirikan sendiri. Founding parents. Kalau founding father kan bias gender sekarang. Oh iya. Nanti diserang para Feminis. feminis. Jadi founding fathers, founding parents. Oke, next. Oke, habis. Bung Karno. Oke. Bung Karno. Merdeka. Oke. Oke. Terima kasih abangku sudah mau menerima kami. Wah, ini hampir 2 jam loh.
Iya, Oh, ini video lu full upload gitu atau lu potong? potong nanti. Potong ya? aja bang. Kalau full gitu ntar yang nonton susah tuh. Potong Harus paling dipotong. bagi berapa lah? Bagi 2 atau 3 kali gitu. Kurangan konten lo ya. Makanya menghadap ke abang ini. Lu jangan dipotong ya. Biar teman-teman abang juga pada mau datang. Iya. Susah banget bang. Jadi yang nggak nonton bagian yang pertama, nonton dulu video yang sebelumnya gitu loh. Kalau udah nonton yang sekarang nih kan, Iya. ada video sebelumnya ada gitu kan gitu. Iya, bener. Iya kan? Ini pasti yang terakhir nih kan. Yang lo uploadnya kan gitu. Oke, thank you abang. Oke bro, Bang thank you Fasko sama-sama gue yang thank you. sudah menerima kita. Banyak hal-hal yang mengejutkan juga di perbincangan ini. Oh iya. Sebenarnya nggak ada yang penting sih omongan kita tadi ya. Horas. Horas. Oke baik, thank you, sukses selalu bang. Semoga Oke, menang. bro. Bang, semoga di Prabowo presiden. Iya. Assalamualaikum. Thank you, sampai jumpa.